Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini kita kedatangan kulkas merek Mitsubishi ya, merek lama. Dan untuk informasi kerusakannya itu kulkas ini pernah diganti kompresor ya. Informasinya seperti itu, pernah diganti kompresor dan selang beberapa bulan dia tidak mau dingin lagi. Nah, di video kali ini saya akan tutorialkan ya bagaimana cara mengeceknya. Nah, karena di sini tuh nggak dingin ya, kita langsung masuk di bagian belakangnya dulu. Nah, seperti biasa teman-teman, kita akan menggunakan alat ukur seperti ini, tang ampere. Kita akan cek di bagian ampernya aja. Nah, ini kan kita posisikan di ampere ya. Dan di sini kita lihat untuk voltasenya bagus ya, voltasenya 225. Nah, kita akan coba langsung hidupkan teman-teman. Nah, di sini tidak ada kehidupan sama sekali pada bagian kompresor. Tidak hidup, tidak ada getaran ataupun tidak ada intinya itu kompresor ini nggak teraliri setrum ya. Nah, seperti yang saya jelaskan di video-video saya kemarin ya. Di video-video saya sebelumnya, kalau misalkan posisi tidak teraliri setrum seperti ini, kalian yang harus kalian cek itu yaitu pada bagian overload. Dan juga yang kalian cek itu pada bagian termostat, ataupun kalian bisa cek juga nih pada bagian perkabelannya. Soalnya kalau misalkan kabel putus juga di sini tuh nggak bakalan teraliri setrum, tidak ada seperti tidak teraliri setrum ya. Nah, ini kan nggak ada getaran sama sekali, tuh tidak hidup. Beda lagi kalau misalkan dia itu bergetar tapi tidak mau hidup. Nah, kalian baru bisa cek di bagian relaynya. Kalau misalkan nggak ada teraliri setrum sama sekali seperti ini, nah yang harus kalian cek yaitu pada bagian yang saya sebutkan tadi, kabel termostat dan juga pada bagian overload. Nah, di sini kita akan cabut dulu. Kita akan cek pada bagian overloadnya dulu. Kita ambil yang paling gampang dulu, teman-teman. Nah, ini saya perdekat biar kalian kelihatan. Nah, kita akan buka dulu. Nah, ini adalah di bagian overloadnya. Ini adalah bagian relaynya ya teman. Dan ini adalah overloadnya. Ini kalian bisa cek. Ini kita buka dulu di bagian relaynya, di bagian overloadnya. Di sini relaynya ada pecahnya dikit ya, cuman meskipun pecah seperti ini kadang itu overload masih nyambung ya. Ini kita yang paling tepat itu kita harus menggunakan alat ukur teman-teman. Nah, kita bisa menggunakan alat ukur tang ampere. Nah, kita akan tes dulu. Jadi kalau kalian menggunakan tang ampere ataupun avometer, yang kalian cek adalah yang ini, yang putih tengah dan yang pinggir. Nah, kalian bisa cek ini. Nah, overload yang normal ini harusnya connect. Di sini nggak ada connect sama sekali ya, tuh. Nah, harusnya bunyi seperti ini, harusnya connect. Ini nggak ada connect sama sekali. Nah, di sini maka bisa kita pastikan overload ini rusak ya, putus ya. Jadi dia nggak mau terhubung lagi. Nah, sistem kerja overload ini teman-teman perlu kalian ketahui ya, apabila di bagian overload ini ampernya itu tinggi, di bagian kompresor ini ampere itu tinggi, overload ini nanti bakalan putus teman-teman, cetak, biasanya bunyi cetik seperti itu ya. Dan nantinya kalau misalkan di bagian overload ini udah dingin kembali, dia akan terhubung kembali. Nah, di situ akan berkelanjutan ya, apabila ampernya itu masih tinggi terus. Nah, di bagian overload ini sendiri bakalan bunyi cetak-cetik seperti itu ya. Nanti kalau misalkan kita terusin di bagian kompresor ini bakalan jebol ya. Nah, di sini kan kita nggak tahu ya kompresornya ini
rusak apa enggak. Intinya yang kita cek hari ini itu pada bagian overloadnya itu putus ya. Nah sekarang kita akan langsung ganti aja. Untuk pengecekannya kita belakangan dulu ya, kita pastikan dulu untuk kompresornya ini hidup atau tidak. Nah di sini saya mempunyai satu buah overload ya, untuk satu pintu juga 1/10. Nah kita akan tes. Nah seperti ini bagian tengah, lalu bagian pinggir. Nah tuh dia bunyi ya. Nah nih artinya overloadnya ini masih bagus. Nah ini ada sedikit pecah juga, tapi dia masih terhubung ya. Nah kita coba menggunakan ini aja dulu, kita tes. Kita hanya memastikan ya kompresornya ini hidup atau tidak. Oke, kita pasang. Langsung aja kita hidupkan. Nah di sini kedengaran kompresornya sudah hidup ya. Tuh di sini untuk nilai ampernya sudah keluar. Tadi biasanya itu kalau misalkan nggak keluar ampere itu keluarnya dikit ya, biasanya di 18 ataupun 0,018. Nah itu hanya lampu saja ya teman-teman. Kalau misalkan 0,6 seperti ini itu kompresornya hidup. Nah ini kan kompresornya hidup. Nah selanjutnya kalau misalkan sudah hidup seperti ini, apakah itu sudah selesai? Nah itu masih belum teman-teman. Nah yang perlu kalian cek ketika kompresor ini sudah mulai hidup, kalian bisa cek pada bagian kondensornya ini. Nah kalian bisa rasakan. Nah ini kan bagian kondensor ya, di bagian ini adalah bagian jalur hisap. Nah ini kan jalur hisap nih, ini jalur kondensor. Nah kalian bisa pegang di bagian kondensor ini. Kulkas yang normal ataupun freon yang penuh ya, freon yang penuh ini harusnya panas ya teman-teman. Nah di sini ini harusnya panas. Nah ini kan udah terasa panas ya. Nah ini harusnya panas. Nah kalau misalkan di bagian sini itu udah panas ya, itu kalian nggak perlu nggak perlu mengisi freon ya. Nah ini kan udah panas nih, ini bakalan jadi teman-teman kalau misalkan udah panas. Nah ini di bagian filter ini udah terasa hangat. Nah ini udah bakalan jadi. Nah ini di bagian kondensor ini nanti melewati bodi ya. Kenapa saya sering bilang kalau misalkan mau mengecek freon itu habis tidaknya, kalian bisa cek di bagian bodi kulkas. Kalau di samping bodi kulkas itu terasa hangat, itu artinya freon kalian itu penuh. Nah dengan catatan kompresor itu hidup. Kalau misalkan nggak hidup, kita nggak bakalan tahu ya freon itu ada atau tidak. Nah kurang lebihnya seperti itu. Nah di sini untuk ampere 0,6 dan sangat normal sekali untuk ukuran satu pintu. Untuk ukuran satu pintu saya biasanya kasih limit itu sampai 0,75. Nah ini 0,6, ini artinya sangat aman sekali. Oke, mungkin itu saja ya video dari kami. Semoga bermanfaat ya. Jika kalian ada yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.